Bab 486. Ketika mereka bertiga keluar dari panti asuhan dan hendak pergi ke restoran, sebuah suara mengejutkan tiba-tiba terdengar di telinga mereka, Ye Chen, Xiao Fan. Keduanya berbalik dan melihat beberapa sosok berjalan ke arah mereka. Orang-orang ini adalah teman yang tumbuh bersamanya di rumah kesejahteraan. Namun, bagi Ye Chen, ada banyak orang di sini yang pada dasarnya belum pernah dia lihat sejak dia meninggalkan panti asuhan. Satu-satunya orang yang masih tetap berhubungan dengannya setelah meninggalkan panti asuhan adalah temannya saat itu, Zhao Hao. Pada tahun-tahun awal, ketika Ye Chen tinggal di panti asuhan, karena kematian orang tuanya yang tidak disengaja, karakternya menjadi pendiam dan bahkan sedikit pendiam, dia mungkin tidak mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun selama sehari. Karena tidak cocok, ia sering dikucilkan dari anak-anak lain. Ye Chen ingat bahwa setiap kali dia diisolasi, Zhao Hao, yang sedikit lebih tua darinya, akan selalu menjadi orang pertama yang berdiri dan bermain dengannya. Jadi selama bertahun-tahun, hubungan keduanya menjadi sangat dalam. Zhao Hao dan Ye Chen seumuran, tapi Zhao Hao beberapa bulan lebih tua darinya. Keduanya keluar dari panti asuhan pada waktu yang bersamaan, lalu mereka berdua memilih bekerja di lokasi pembangunan bersama, menanggung kesulitan dan penderitaan bersama, layaknya saudara yang membutuhkan. Namun, perbedaan antara Zhao Hao dan Ye Chen adalah Ye Chen diam-diam memberikan semua uang yang diperolehnya ke lembaga kesejahteraan, sementara Zhao Hao menabung sejumlah uang sendiri, lalu meninggalkan lokasi konstruksi dan pergi ke Haicheng untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Bagi Ye Chen, pendekatan Zhao Hao bisa dimengerti. Toh kita semua yatim piatu, ketika keluar dari panti asuhan kebanyakan tidak berdaya. Setiap orang ingin mencari uang untuk membangun pondasi bagi dirinya sendiri, karena anak yatim tidak seperti orang lain, ada yang punya orang tua, saudara, dan rumah yang bisa melindunginya dari angin dan hujan. Anak yatim tidak punya apa-apa. Jika tidak ada uang hari ini, maka tidak akan ada makanan untuk dimakan hari ini, dan Anda harus tidur di jalanan pada malam hari. Alasan mengapa Ye Chen tidak memikirkan dirinya sendiri setelah meninggalkan panti asuhan terutama karena ajaran yang diberikan ayahnya saat itu, yang membuatnya merasa bahwa dia bisa hidup sampai usia 18 tahun karena kebaikan panti asuhan dan bibi Li padanya. Tentu saja, dia temukan cara untuk membalas budi. Terlebih lagi, ini ada hubungannya dengan pendidikan yang diterima Ye Chen di masa kecilnya. Di masa kecilnya, Ye Chen adalah tuan muda dari keluarga Ye. Dia telah dididik dalam Konfusianisme dan studi Tiongkok klasik sejak dia masih kecil. Oleh karena itu, di dalam tulangnya, dia memiliki semacam semangat dedikasi yang seperti itu, sarjana besar Konfusianisme di zaman kuno. Justru inilah yang membuatnya berbeda dari semua orang di panti asuhan. Saat ini, Zhao Hao berjalan ke depan dengan penuh semangat dan berkata dengan penuh semangat, "Ye Chen, saudaraku yang baik, kita sudah lama tidak bertemu." Saat itu, dia dan Ye Chen tidur bersama di gudang pekerjaan di lokasi konstruksi, membawa semen dan batu bata bersama, dan keduanya saling mendukung dan berjalan bersama selama beberapa tahun. Kemudian, setelah Zhao Hao menghemat puluhan ribu dolar, dia bertemu dengan seorang gadis yang disukainya di lokasi konstruksi dan mengikuti gadis itu ke Haicheng. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, Ye Chen mau tidak mau merasa sedikit bersemangat dan berkata, "Zhao Hao, kita tidak bertemu satu sama lain selama 3 atau 4 tahun, kan? Bagaimana kabarmu selama ini di Haicheng?" Beberapa tahun terakhir, ketika Zhao Hao mendengar pertanyaan Ye Chen, dia tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya dapat memiliki cukup makanan dan pakaian." Marven bertanya lagi, "Di mana gadis yang kamu temui di lokasi pembangunan? Apakah kalian berdua sudah menikah?" Hai, jejak kesedihan muncul di antara alis Zhao Hao, tetapi dia tersenyum acuh tak acuh, "Ini pernikahan. Kami sudah jatuh cinta selama 2 atau 3 tahun, tapi ini bukan tentang pernikahan. Saya tidak mampu membelinya, itu tidak seperti mahar, dan aku tidak mampu membeli rumah." Orang tua gadis itu meremehkanku dan sering berbisik di telinganya, yang membuatnya meremehkanku, dan kemudian mereka putus denganku. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Kapan ini terjadi?" Zhao Hao tersenyum tipis dan berkata, "Baru bulan lalu." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Ini kerugiannya karena tidak memilihmu." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, aku belum bertanya padamu, bukankah kamu di Haicheng? Bagaimana kamu bisa sampai ke Jinling begitu cepat?"
Zhao Hao tersenyum dan berkata, kebetulan sekali. Majikan saya mengatur agar saya datang ke sini dalam perjalanan bisnis. Saya baru tiba di sore hari. Begitu saya turun dari bus, saya melihat kalian mengobrol di grup, dan lalu aku bergegas. Marven bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak menjalankan bisnismu sendiri? Mengapa kamu bekerja lagi? Zhao Hao tersenyum pahit dan berkata, bisnis telah gagal. Bisnis tidak semudah itu sekarang. Apalagi dalam 2 tahun terakhir, situasi ekonomi buruk. Tidak mudah untuk melakukan apapun. Setelah mengatakan itu, dia memandang Xiao Churan dan berkata sambil tersenyum, Ye Chen, apakah ini adik laki-laki dan perempuanku? Ye Chen mengangguk dan berkata, ini istriku, Xiao Churan. Setelah mengatakan itu, dia memperkenalkan Xiao Churan, Churan, ini Zhao Hao, sahabatku saat aku di panti asuhan. Zhao Hao tersenyum dan berkata, Ye Chen, kamu sangat beruntung, saudara-saudaramu sangat cantik. Xiao Churan tersenyum dan berkata, terima kasih. Zhao Hao mengangguk, lalu berkata kepada Ye Chen dengan berpura-pura mengeluh, Ye Chen, kamu sangat tidak baik. Kamu tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi kami dalam beberapa tahun terakhir. Setelah Bibi Li mengidap uremia, saya mendengar Bibi Li berkata, kamu sering pergi menemuinya, tapi setiap kali kamu menghindari kami saudara-saudari, kenapa? Ye Chen terkekeh dan berkata dengan serius, saya mengalami masa-masa sulit beberapa tahun terakhir ini, dan saya tidak ingin semua orang melihatnya. Ye Chen juga memiliki harga diri. Sejak menikah dengan Xiao Churan, dia sering diejek oleh orang lain, mengatakan bahwa dia adalah seorang yang sia-sia, pecundang, dan menantu. Meskipun dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia tidak mau mengikutinya sejak dia masih kecil. Teman-teman yang tumbuh bersama ini tahu dilema mereka. Zhao Hao berkata dengan serius, saudaraku yang baik, kita sudah lama tinggal di gubuk di lokasi konstruksi. Kita bisa membelah roti kukus menjadi 2, setengahnya untuk setiap orang. Mengapa kamu malu di depanku? Selain itu, saudara, hidupku tidak memuaskan beberapa tahun terakhir ini. Lihat aku masih tertawa dan bercanda setiap hari. Ye Chen sedikit mengangguk. Pada saat ini, Li Xiaofen juga memandang Zhao Hao dengan senyuman di wajahnya dan berkata, saudara tikus, mengapa kamu tidak menyapa saya? Zhao Hao kemudian melihat Li Xiaofen dan menatapnya lama sebelum berkata dengan heran, kamu adalah Xiaofen. Seperti Ye Chen, Zhao Hao juga meninggalkan panti asuhan ketika dia berusia 18 tahun dan tidak pernah kembali. Saat itu, Li Xiaofen baru berusia 13 atau 14 tahun, dan ia masih seorang gadis muda, tetapi sekarang, Li Xiaofen telah tumbuh menjadi kecantikan yang anggun, dan kesenjangannya masih sangat jelas. Li Xiaofen tersenyum dan berkata, ini aku, kenapa kamu begitu terkejut? Zhao Hao tertawa dan berkata, ini benar-benar transformasi seorang wanita. Saat itu, kamu berkulit kuning, kurus, dan pendek. Kamu terlihat tomboy setiap hari. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu cantik sekarang. Li Xiaofen berkata dengan malu-malu, saudara tikus, tolong berhenti memuji saya. Saya tidak bisa dianggap cantik dengan saudara ipar perempuan saya di sini. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xiao Churan. Rasa iri di wajahnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Zhao Hao tersenyum dan berkata, jangan terlalu sombong. Kamu juga cantik 1 dari 1.000.000 sekarang. Li Xiaofen sangat pemalu sehingga dia tidak tahu harus berkata apa ketika dia tiba-tiba menerima telepon. Dia mengangkat telepon dan mendengarkan, wajahnya segera menjadi cemas, dan dia berkata kepada semua orang, pemilik hotel menelepon dan mengatakan bahwa saluran hotel sudah tua dan listrik mati. Tidak dapat diperbaiki hari ini dan harus menunggu sampai besok, jadi tidak bisa dibuka. Zhao Hao berseru, kalau begitu kita harus mencari tempat lain untuk sementara waktu. Li Xiaofen berkata dengan cemas, sekarang waktunya makan malam, jadi mungkin sulit menemukan kamar pribadi di menit-menit terakhir. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia hendak menelepon dan menanyakan apakah ada kamar pribadi di Tianxiang Mansion. Pada saat ini, sebuah Mercedes-Benz hitam berhenti di samping semua orang. Bab 487. Jendela Mercedes-Benz diturunkan, dan Ye Chen melirik dan mengenali orang yang mengemudikan mobil itu. Orang ini adalah Jiang Ming, yang berinisiatif mengadakan pertemuan dalam kelompok hari ini. Namun, Ye Chen tidak berteman dengannya.
Jiang Ming mengenakan jas dan sepatu kulit dan sedikit gemuk. Ketika dia melihat semua orang, dia menghentikan mobilnya, menjulurkan kepalanya keluar dari mobil, dan berkata, "Oh, maafkan aku membuat semua orang menunggu begitu lama." Saat dia berbicara, ada ekspresi arogansi dan rasa puas diri di alisnya, dan dia dengan sengaja menjelaskan, "Hei, ada kemacetan di jalan. Saya tertunda sebentar, jadi saya terlambat." Seseorang berseru dan berkata, "Jiang Ming, apakah kamu sudah mulai merawatku? Kapan kamu menyebutkannya?" Jiang Ming tertawa dan berkata, "Saya baru saja menyebutkannya 2 hari yang lalu." Ye Chen tiba-tiba tersadar, tak heran pria ini begitu aktif menyelenggarakan pesta, ternyata ia baru saja membeli mobil baru dan ingin pamer ke teman masa kecilnya. Kali ini, seseorang bertanya lagi, "Jiang Ming, model apa mobil ini? Harganya mahal kan?" Jiang Ming tersenyum bangga dan berkata dengan rendah hati, "Oh, itu hanya Mercedes-Benz E300L. Ini bukan mobil bagus. Harganya hanya lebih dari 500.000 yuan." Aduh, semua orang berseru takjub. Seseorang berkata, "Oh, Jiang Ming, kamu luar biasa. Kamu baru keluar dari masyarakat selama beberapa tahun dan kamu mampu membeli mobil semahal itu." "Ya, kami masih naik bus, dan kamu sudah mengemudikan bus. Kamu benar-benar harus membuang orang. Itu berarti membandingkan satu orang dengan orang lain akan menyebabkan kematian, dan membandingkan barang akan menyebabkan membuangnya." "Oh, maksudku juga sama. Sejujurnya, anak-anak yang keluar dari panti asuhan pada dasarnya tidak berdaya. Nilai mereka jauh lebih rendah dibandingkan kebanyakan orang. Jika yang lain memulai dari nol, maka mereka memulai dari negatif. Hingga saat ini, sebagian besar anak-anak yang keluar dari panti asuhan pada saat yang sama masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak memiliki pekerjaan yang baik, apalagi peluang yang baik, sehingga pada dasarnya semua orang cukup miskin. Kecuali Ye Chen dan Jiang Ming, tidak ada teman di panti asuhan yang mampu membeli mobil. Jadi ketika semua orang melihat Jiang Ming membeli mobil Mercedes-Benz, mereka sangat iri dan sangat mengaguminya. Jiang Ming tersenyum bangga, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Bagi saya, ini hanya uang kecil, tidak layak disebut." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat Ye Chen berdiri di tengah kerumunan, dan ekspresinya sedikit berubah. Tanpa diduga, Ye Chen, musuh bebuyutannya, akan selangkah lebih maju darinya. Ketika dia di panti asuhan, dia memandang rendah orang-orang seperti Ye Chen. Dia ingin memberi pelajaran kepada Ye Chen berkali-kali, tetapi karena dia tidak bisa mengalahkannya, pada akhirnya dia diperbaiki oleh Ye Chen. Setelah berkali-kali, Ye Chen telah menjadi bayangan psikologis dalam dirinya, yang masih tidak bisa dia lepaskan. Dia pernah berpikir bahwa meskipun Ye Chen cukup mampu bertarung ketika dia berada di panti asuhan, begitu dia memasuki masyarakat, orang-orang seperti Ye Chen pasti akan sengsara. Setelah dia melirik pakaian Ye Chen, dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Dia mengenakan berbagai merek, dan dia benar-benar tidak memiliki reputasi apapun. Namun, saat dia melihat Xiao Churan, matanya berbinar dan dia langsung terkejut. Dia belum pernah melihat wanita secantik itu di kehidupan nyata. Hal ini membuatnya bertanya-tanya, mungkinkah wanita cantik ini adalah teman dari panti asuhan? Tapi tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak bisa memikirkan bagian ingatan apapun yang berhubungan dengan wanita cantik ini. Memikirkan hal ini, Jiang Ming masih memiliki senyuman di wajahnya, dan dengan sedikit arogansi, dia menyapa Ye Chen dan berkata, "Hei, bukankah ini Ye Chen? Lama tidak bertemu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kantung besar." Kantong kentut besar adalah julukan Jiang Ming di panti asuhan. Karena anak ini gemuk dan pandai makan, dia suka membuat kentut besar. Kuncinya, anak ini tidak pernah memperhatikan saat kentut, baik kentut di kelas, saat bermain game, saat makan, bahkan saat tidur. Saat itu, teman-temannya semua merasa terganggu dengan kentutnya dan merasa sengsara, sehingga dia mendapat julukan, Daci Kentut Besar. Jiang Ming tidak menyangka Ye Chen akan menyebutkan nama panggilan sebelumnya begitu dia muncul, dan dia tiba-tiba merasa sedikit malu di wajahnya. Sebelum dia bisa mengungkapkan apapun, seorang pemuda di belakangnya berkata dengan tidak senang, "Hei, Ye Chen, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu berani memanggil Tuan Jiang dengan nama panggilannya saat itu? Tuan Jiang sekarang adalah seorang eksekutif senior di grup yang terdaftar, Anda harus bersikap hormat saat berbicara."
Ye Chen melirik orang yang berbicara dan samar-samar ingat bahwa nama orang itu adalah Zheng Xiang. Dia adalah salah satu antek Jiang Ming saat itu. Dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, dia masih mengikuti Jiang Ming. Jadi, dia sedikit mengernyit dan berkata dengan tenang, "Maaf, saya sudah terbiasa memanggilnya Big Boot Bak sejak saya masih kecil." Jiang Ming melirik Xiao Churan dan menemukan bahwa Xiao Churan tidak bisa menahan tawa mendengar nama panggilannya, dan segera menjadi marah dan melakukan serangan balik. "Ye Chen, kamu terlihat seperti kamu baik-baik saja. Mobil jenis apa yang kamu kendarai di sini?" Petik 2. Zheng Xiang segera mengambil alih percakapan, tertawa, dan berkata, "Oh, Tuan Jiang, apa yang Anda katakan terlalu berlebihan. Saya mendengar bahwa Ye Chen telah menjadi menantu yang tinggal serumah. Dia mengandalkan miliknya istri untuk mendukungnya. Alangkah baiknya jika makan hangat, Anda bertanya jenis mobil apa yang mereka kendarai ke sini, bukankah Anda bermaksud menamparkan wajah mereka?" Petik 2. Ups, salah bicara. Jiang Ming menamparkan kepalanya dan berkata dengan sengaja, "Maaf, Ye Chen, saya sedikit berterus terang, saya harap Anda tidak keberatan." Karena itu, dia sudah tertawa di dalam hatinya. Ye Chen, biarkan aku melihat bagaimana kamu mundur." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Duse kentut besar, saya selalu berpikir bahwa Anda suka kentut karena usus Anda lurus. Saya tidak menyangka bahwa Anda juga orang yang berbicara terus terang. Anda sepertinya berbicara melalui trakea Anda, yang sama dengan usus kalian. Kalian berdua salurannya lurus semua." Ketika semua orang mendengar ejekannya, mereka tertawa terbahak-bahak. Ngomong-ngomong, wajah Jiang Ming menjadi sangat jelek. Dia benar-benar tidak menyangka Ye Chen akan menangkapnya dan mengejeknya begitu dia berbicara terus terang. Wajah Jiang Ming tiba-tiba berubah jelek. Dia tidak peduli untuk marah sekarang, terutama karena dia takut Xiao Churan akan mendapat kesan buruk padanya karena kata-kata Ye Chen. Jadi, dia buru-buru menatap Xiao Churan dan bertanya sambil tersenyum, "Oh, kecantikan ini terlihat agak asing. Mungkin karena aku sudah bertahun-tahun tidak kembali ke panti asuhan. Kenapa aku tidak bisa mengenalimu? Bisakah kamu memberitahuku, siapa namamu?" Li Xiaofen di samping berkata dengan tidak puas, "Hei, Jiang Ming, apakah kamu memiliki penglihatan? Tahukah kamu siapa ini? Ini saudara iparku, istri dari saudara laki-lakiku Ye Chen." Apa? Jiang Ming merasa seolah-olah dia disambar petir dan bisa membunuhnya. Dia tidak percaya bahwa kecantikan super yang sekilas dia cintai ini sebenarnya adalah istri dari Ye Chen yang tidak berguna ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Chen, dan menemukan bahwa apa yang dikenakan Ye Chen tidak semahal mantel miliknya sendiri. Mantel Armani miliknya ini, setidaknya, dapat membelikannya satu, dan menyisihkan setengahnya. Ketika dia melihat Xiao Churan yang cantik berdiri di samping Ye Chen, dia merasa sangat marah. Astaga, Xiao Churan adalah wanita cantik dengan sosok langsing. Dia adalah yang terbaik dari yang terbaik, ratusan, 1000 atau bahkan 10.000 kali lebih baik dari wanita yang pernah dilihatnya. Akibatnya, dia menjadi istri Ye Chen yang bau. Tuhan sangat buta. Bab 488. Berpikir bahwa Ye Chen dapat menemukan istri yang begitu cantik, Jiang Ming merasa lebih tidak seimbang. Dengan senyum palsu di wajahnya, dia dengan sinis berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, aku tidak menyangka kita belum bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, tapi kamu telah berubah cukup banyak." Iya, sepertinya dia memiliki rambut berminyak dan wajah merah muda. Dia benar-benar seorang pria cantik standar dengan ketampanan, dan terlahir sebagai orang yang lembut. Saat dia mengatakan itu, dia melihat Ye Chen dari atas ke bawah, lalu berpura-pura malu dan berkata, "Jika saya tahu bahwa menjadi menantu akan sangat mudah, lalu mengapa saya harus bekerja begitu keras? Beberapa tahun terakhir, lihat saya, setelah beberapa tahun bekerja, kesehatan saya memburuk. Saya telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan posisi direktur. Dibandingkan dengan Anda, Raja Nasi Lunak yang hanya menunggu kematian, saya benar-benar malu saya sendiri." Alasan mengapa Jiang Ming sengaja menyindir adalah karena dia ingin memamerkan statusnya di depan Ye Chen dan yang lainnya, untuk menyerang Ye Chen. Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Li Xiaofen yang muda dan cantik. Sekarang kecantikan super seperti Xiao Churan tidak memiliki peluangnya sendiri. Li Xiaofen, seorang gadis muda yang bisa mengeluarkan air dari mulutnya, masih bisa berkembang dengan baik.
Mengapa saya tidak menyadari ketika saya di panti asuhan bahwa gadis kecil Li Xiaofen ini begitu cantik? Jika dia tahu sebelumnya, dia seharusnya menyerangnya di panti asuhan. Saat ini, beberapa orang di belakangnya juga tersenyum ketika mendengar dia mengejek Ye Chen, bahkan jika mereka tidak mengutarakan pendapatnya, arti di antara alis mereka terlihat jelas, penuh dengan penghinaan. Tapi Ye Chen masih berdiri di sana dengan tenang, tanpa ekspresi marah di wajahnya. Xiao Churan merasa sedikit marah dan berkata dengan suara dingin, "Tuan, suamiku tidak merekrutmu atau mengganggumu. Mengapa kamu berbicara kasar padanya dan mengejeknya? Selain itu, apa hubungannya denganmu? Apakah suamimu makan makanan lunak atau tidak? Apakah dia makan sebutir nasi dari rumahmu?" Jiang Ning tidak menyangka istri Ye Chen akan tetap menghadapinya seperti ini. Dia tiba-tiba merasa bahwa Tuhan tidak adil. Jika kamu begitu baik dan pekerja keras, kenapa kamu tidak mempunyai istri seperti ini? Benarkah pepatah lama mengatakan, tidak ada pria baik yang mempunyai istri yang baik? Istri yang baik tidak memiliki pria yang baik. Jadi dia menjadi lebih serius di dalam hatinya dan berkata sambil mencibir, "Cantik, aku tidak mengejek suamimu, aku mengatakan yang sebenarnya. Bagi wanita cantik sepertimu menikahi orang seperti dia, itu benar-benar seperti sekuntum bunga di dalam hatinya, rangkaian bunga di atas kotoran sapi." Xiao Churan berkata dengan dingin, "Kamu adalah orang luar dan tidak memiliki kualifikasi untuk menilai masalah antara aku dan suamiku. Urus saja urusanmu sendiri." Jiang Ning begitu tercekik hingga dia tidak bisa berbicara. Tidak masalah kalau Xiao Churan cantik. Yang penting dia masih sangat mencintai suaminya dan begitu berbakti kepada suaminya. Ini sangat cemburu. Pada saat ini, Li Xiaofen tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dengan marah. "Hei, Jiang Ning, apa maksudmu dengan orang ini? Apakah saudaraku Ye Chen merekrutmu? Kamu sinis dan sinis padanya di sini. Menurutku kamu adalah seorang manusia sayang sekali. Tidak ada perubahan dari sebelumnya." Ketika Jiang Ning mendengar ini, dia merasa sangat marah. Mengapa Li Xiaofen ini juga menghadapi Ye Chen seperti ini? Apa bagusnya kawat gantung ini? Mengapa semua wanita cantik berpaling padanya? Tidak apa-apa jika Xiao Churan bersamanya sebagai istrinya. Kamu, Li Xiaofen, tidak ada hubungan keluarga dengannya, jadi mengapa kamu begitu berkomitmen padanya? Terlebih lagi, semakin Jiang Ning memandang Li Xiaofen, semakin dia merasa bahwa gadis ini benar-benar yang terbaik. Di usia awal 20-an, sosoknya sudah sangat tinggi, dan terlihat sangat besar, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu terlihat sempurna. Terlebih lagi, ekspresi cemberut yang marah membuat orang semakin putus asa, dan mereka ingin memeluknya dan menciumnya. Akan sangat luar biasa jika aku bisa mendapatkan gadis muda seperti itu. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Li Xiaofen sambil tersenyum, "Oh, Xiaofen, tolong jangan salah paham. Apakah aku bercanda dengan Ye Chen? Bukannya kamu tidak mengenal kami berdua. Kami biasa bercanda, banyak, tapi nyatanya perasaan kami sangat bagus." Li Xiaofen mendengus dan menoleh untuk mengabaikannya. Pada saat ini, seorang wanita parubaya dengan rambut abu-abu dan wajah yang baik hati berjalan keluar dari gerbang panti asuhan. Melihat semua orang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Oh, apakah kamu tidak pergi ke restoran? Kenapa kamu masih berdiri di depan pintu?" Ya, semua orang buru-buru menoleh ke belakang dan terkejut saat mengetahui bahwa orang yang berbicara adalah Bibi Li yang telah kembali dari pemulihan. Saat ini, Bibi Li memiliki senyuman yang sangat ramah di wajahnya. Dia memandang semua orang dan merasa sangat bahagia di hatinya. Apalagi saat dia melihat Ye Chen, dia tidak hanya bahagia, tapi juga sedikit bersyukur. Untuk sesaat, semua orang memandang Bibi Li dengan mata bersemangat dan bersemangat. Ye Chen mendapat berkah dari 9 kitab suci surgawi yang misterius, sehingga terlihat sekilas bahwa kondisi Bibi Li telah sembuh total dan kondisi fisiknya jauh lebih baik. Dia merasa sangat bahagia di hatinya, dan pada saat yang sama dia tidak bisa menahan nafas. Jika dia mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius lebih awal, Bibi Li mungkin tidak perlu menjalani operasi transplantasi ginjal. Pil peremajaan sudah cukup untuk menyembuhkan semua penyakitnya, dan juga dapat membuatnya beberapa tahun atau bahkan 10 tahun lebih muda. Begitu pula dengan Bibi Li, baginya setiap anak yang ada di hadapannya sebenarnya sama dengan anaknya sendiri, dan ia sangat menyayangi mereka. Ia juga mengabdikan seluruh waktunya di panti asuhan.
Meskipun dia tidak pernah berpikir untuk meminta anak-anak ini membalas kebaikan mereka dan berbakti padanya, melihat semua orang bisa datang mengunjunginya, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia merasa sangat bahagia. Semua teman dari panti kesejahteraan maju satu demi satu untuk menyambut Bibi Li. Beberapa orang di sini melakukannya dari hati, dan beberapa orang hanya melakukannya begitu saja. Namun meski begitu, Bibi Li sangat bersyukur, lagi pula dia sangat puas karena anak-anak ini masih bisa mengingatnya. Saat ini, Ye Chen juga melangkah maju dan berkata, "Bibi Li, selamat atas kesembuhan dan kepulanganmu." Xiao Churan di samping tersenyum manis dan berkata, "Bibi Li, selamat atas kesembuhanmu." Setelah melihat Ye Chen dan Xiao Churan, wajah baik Bibi Li tiba-tiba tersenyum gembira dan berkata, "Ye Chen, Churan, anak-anak yang baik, aku tidak bertemu kalian berdua selama beberapa bulan, dan hatiku merasa sangat sedih. Aku sangat merindukanmu. Apakah kalian berdua baik-baik saja sekarang?" Sejujurnya, ada banyak anak di panti asuhan, dan dia memperlakukan semua anak itu seperti anaknya sendiri. Tetapi jika menyangkut siapa yang dia cintai, Ye Chen adalah pilihan pertama. Ketika Ye Chen berada di panti asuhan, dia adalah anak yang paling penurut, bijaksana, dan perhatian. Terlebih lagi, meskipun anak-anak lain yang keluar dari panti asuhan akan kembali berkunjung dan sesekali menghidupi panti asuhan, mereka tidak pernah seperti Ye Chen yang selalu berusaha sekuat tenaga membantu panti asuhan. Apalagi saat pertama kali jatuh sakit, bahkan keluarganya terbebani dengan biaya pengobatan yang besar. Tak disangka, saat itu, hanya Ye Chen yang menghadapi kesulitan tersebut. Kalau bukan karena dia, aku mungkin sudah lama mati. Selain itu, dia cukup beruntung bisa dikirim ke rumah sakit Union untuk perawatan berkat bantuan Ye Chen dalam mengumpulkan uang, jadi Bibi Li sangat berterima kasih padanya jauh di lubuk hatinya. Dia juga memiliki perasaan yang sama terhadap Xiao Churan di dalam hatinya. Jika Xiao Churan tidak membantu Ye Chen mengumpulkan uang kemana-mana, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Jadi, Bibi Li memandang Xiao Churan seolah-olah dia adalah menantu perempuannya, dan memuji, "Churan, kamu lebih cantik dari sebelumnya. Selama ini, Ye Chen tidak menyusahkanmu, kan? Kalian berdua adalah pasangan yang paling disukai." Bibi harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan rukun, serta jangan biarkan orang lain bergosip. Bab 489. Mendengar perkataan Bibi Li, Xiao Churan buru-buru mengungkapkan posisinya. "Bibi Li, jangan khawatir, Marven dan aku memiliki hubungan yang sangat baik." Setelah mengatakan itu, Xiao Churan kemudian berkata dengan nada meminta maaf, "Bibi Li, setelah kamu pergi ke Yanjing untuk berobat, aku tidak pernah punya waktu untuk pergi ke Yanjing untuk mengunjungimu. Jika Ye Chen tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu itu kamu telah pulih dan keluar dari rumah sakit. Saya sangat menyesal telah kembali ke Jinling." Bibi Li berkata dengan penuh emosi, "Setelah saya jatuh sakit, kalian berdua sibuk di rumah sakit. Jika kalian berdua tidak membantu mengumpulkan uang, Bibi mungkin sudah lama meninggal karena penyakit kritis." Saat dia mengatakan itu, mata Bibi Li memerah dan dia tersedak, "Terutama Churan, kamu sibuk dengan urusan keluarga Xiao dan pada saat yang sama kamu harus datang untuk menjagaku." Bibi selalu sangat berterima kasih dan merasa sangat bersalah. "Akulah yang menyeretnya. Jika kalian berdua benar-benar minta maaf, seharusnya bibimu yang mengatakannya." Xiao Churan buru-buru menghibur, "Bibi Li, jangan lupa, aku istri Ye Chen, kamu adalah dermawan Ye Chen, yaitu dermawanku." Bibi Li memandang Xiao Churan dan sangat tersentuh. Melihat Xiao Churan lagi kali ini, Bibi Li merasa dia sedikit berbeda dari sebelumnya. Meskipun Xiao Churan dan Ye Chen sering mengunjunginya di masa lalu, Xiao Churan masih merasa sedikit terasing dari Ye Chen, dan jelas bahwa dia tidak memiliki dasar emosional. Saat bertemu kembali kali ini, keduanya tetap berpegangan tangan, sepertinya hubungan mereka juga mengalami kemajuan besar. Dulu, Bibi Li sering mendengar rumor dari luar, jadi dia selalu mengkhawatirkan hubungan mereka, takut Ye Chen akan menceraikan Xiao Churan suatu hari nanti dan diusir dari keluarga Xiao. Saat ini, melihat hubungan kedua orang itu membaik, saya merasa tenang. Semua orang yang hadir pasti terkejut ketika mendengar percakapan ini. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Ye Chen dan istrinya telah berbuat banyak untuk Bibi Li selama dia sakit. Ye Chen berperilaku sangat rendah hati. Dia merawat Bibi Li dengan baik dan hanya ingin membalasnya dengan sepenuh hati.
Dia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan ini untuk pamer dan pamer di depan orang lain. Namun, Jiang Ming di sampingnya sangat tertekan. Alasan mengapa semua orang bisa berkumpul mengunjungi Bibi Li hari ini adalah karena dialah penggagas dan penyelenggara sebenarnya. Terlebih lagi, dia awalnya berpikir bahwa dia bisa dianggap sebagai orang sukses sekarang, jadi dia bisa memanfaatkan pesta resepsi ini untuk pamer di depan semua orang, menikmati pujian dan sanjungan dari orang-orang ini, dan omong-omong, mengobrol dengan orang muda seperti Li Xiaofen. Gadis berkembang. Tanpa diduga, pria Ye Chen ini benar-benar mencuri perhatian dan mengubah dirinya menjadi latar belakang. Ketika dia memikirkan hal ini, Jiang Ming memandang Ye Chen dengan sedikit kebencian. Saat ini, Bibi Li memegang tangan Xiao Churan dan berkata dengan gembira, "Churan, kamu dan Ye Chen sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya mempertimbangkan untuk memiliki anak." Kumpulan anak-anak yang mereka tinggalkan dari panti asuhan di sini, Ye Chen adalah satu-satunya yang sudah menikah, dan sisanya masih lajang. Sebagai bibi, aku tidak sabar untuk memiliki anak baptis. Xiao Churan tiba-tiba tersipu. Dia dan Ye Chen telah menikah lebih dari 3 tahun, tapi tidak ada yang pernah mendorongnya untuk memiliki anak. Bagaimanapun, kerabat di sekitarnya memandang rendah Ye Chen dan berharap dia menceraikan Ye Chen, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan dia memiliki anak dengan Ye Chen? Namun, kini Bibi Li tiba-tiba mendesaknya untuk memiliki bayi. Selain merasa malu, tiba-tiba dia merasakan perasaan aneh di hatinya. Xiao Churan akan segera berusia 26 tahun, yang merupakan usia terbaik untuk melahirkan anak. Apalagi bagi seorang gadis seusia ini, sifat keibuan dan cinta keibuan di dalam hatinya sudah mulai memudar. Ambil contoh Xiao Churan, kadang-kadang ketika dia melihat orang lain bersama anak-anaknya, dia merasa dipenuhi dengan cinta keibuan, dan bahkan mulai bertanya-tanya kapan dia bisa punya bayi sendiri. Namun karena banyak hal yang terjadi di rumah, dia tidak pernah berani memikirkan masalah ini secara mendalam. Jadi, dia berkata dengan sedikit malu-malu, "Bibi Li, kami belum berpikir untuk memiliki anak, karena saya baru saja memulai bisnis saya dan perusahaan baru saja mulai berkembang, dan ini adalah waktu tersibuk akhir-akhir ini." Li Xiaofen memandang Xiao Churan dengan sedikit lebih iri saat ini, dan merasa sedikit lebih kecewa di hatinya. Dia menyukai Ye Chen sejak dia masih kecil. Ketika dia masih sangat muda, dia bermimpi untuk menikahi Ye Chen dan menjadi pengantin Ye Chen. Dia tidak pernah melupakan mimpi ini sampai sekarang, tetapi sekarang sepertinya dia tidak memiliki kesempatan. Itu sebabnya dia semakin iri pada Xiao Churan, karena menurutnya, Xiao Churan menemukan pria terbaik di dunia, jadi dia adalah wanita paling bahagia di dunia. Bibi Li tersenyum tipis kali ini dan berkata, "Karir memang penting, tapi terkadang keluarga juga sangat penting. Kita para wanita tidak boleh terlambat memiliki anak, jika tidak maka akan berdampak pada kesehatan kita." Xiao Churan tersipu dan mengangguk. Pada saat ini, Li Xiaofen berkata dengan malu-malu, "Bibi Li, pemilik restoran lama baru saja menelepon dan mengatakan bahwa ada masalah dengan sirkuit restoran mereka dan mereka tidak dapat buka hari ini. Kami hanya dapat mengubah sementara waktu kami tempat makan." Bibi Li tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, tidak masalah apakah aku makan atau tidak. Aku hanya senang bertemu semua orang. Ada begitu banyak orang di sini yang sudah lama tidak kulihat." Jiang Ming, yang telah diabaikan dalam berbagai hal, segera menjadi cerah ketika mendengar ini. Dia segera melangkah maju dan berseru, "Bibi Li, saya akan mengatur makan malam untuk semua orang malam ini." Saat dia mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan membuat panggilan, lalu berkata kepada semua orang, "Semuanya, saya telah memesan tempat duduk di Hotel Hyatt tingkat emas kita. Ayo pergi ke sana sekarang." Ketika mereka mendengar bahwa Jiang Ming telah memesan tempat duduk di Hotel Hyatt, semua orang yang hadir langsung terkejut. Seseorang berkata dengan malu, "Hotel Hyatt Regency sangat bagus. Bukankah terlalu mewah bagi kita untuk makan di sana? Satu kali makan harganya kurang dari 20.000 hingga 30.000 yuan. Benar, kalau kita semua membaginya secara merata, masing-masing biayanya 1 atau 2.000. Tingkat gaji kita tidak mampu membiayai konsumsi setinggi itu." Mendengar ini, orang lain mau tidak mau menunjukkan persetujuan di wajah mereka. Mereka yang pergi ke hotel kelas 1 pada dasarnya adalah orang-orang dari kalangan atas, hanya saja mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk pergi ke tempat tersebut dan menikmatinya. Di antara masyarakat yang hadir, karena semuanya yatim piatu,
umumnya memiliki kualifikasi akademik yang rendah dan latar belakang yang rendah, sehingga tidak bisa dikatakan memiliki karir yang sukses. Pekerjaan yang kita cari sebagian besar berada di level bawah, gaji bulanan banyak orang tidak cukup untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari, dan mereka harus khawatir dengan pengeluaran sehari-hari. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa mereka harus makan di hotel kelas 1, semua orang sedikit khawatir, takut sumber keuangan mereka tidak mencukupi. Dan mereka akan kewalahan. Jiang Ming tersenyum sedikit saat ini, menepuk dadanya dengan murah hati dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan membayar setengah dari makanan ini saja, dan kalian semua akan membayar setengahnya bersama-sama. Diperkirakan setiap orang hanya akan membayarnya, bayar beberapa ratus yuan. Bagaimana kabarmu?" Setelah mendengar perkataannya, banyak orang menghela nafas lega. Jiang Ming menyumbangkan setengahnya sendiri, yang memang mengurangi tekanan pada semua orang. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Jiang Ming, betapa memalukannya meminta Anda membayar setengahnya sendiri." Jiang Ming melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, "Hari ini terutama untuk membantu Bibi Li. Tidak masalah jika saya mengeluarkan lebih banyak uang." Faktanya, yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa Jiang Ming kebetulan memiliki anggaran perusahaan untuk menjamu klien. Yang dia pikirkan adalah bahwa makanan ini akan menghabiskan biaya 20.000 hingga 30.000 yuan, dan dia akan membayar setengahnya di permukaan, dan biarkan orang lain membayar separuh lainnya. Ketika saatnya tiba, jika Anda membuka faktur dan pergi ke perusahaan untuk mendapatkan penggantian, Anda tidak hanya akan mendapatkan kembali setengah dari jumlah yang Anda belanjakan, tetapi Anda juga akan dapat memperoleh kembali setengah dari jumlah yang dibayarkan orang lain. Misalnya, jika Anda membayar 30.000 yuan untuk makan, Anda dapat pergi ke perusahaan untuk mengganti 30.000 yuan setelah orang lain mengalami kecelakaan. Anda tidak hanya akan mendapatkan muka dan dukungan di depan semua orang, tetapi Anda juga akan mendapat keuntungan bersih dari 1 yuan. Mengapa tidak melakukannya? Bab 490. Bibi Li di sebelahku, ketika dia mendengar bahwa dia akan makan malam di Hotel Hyatt, dia buru-buru berkata, "Jiang Ming, Bibi tahu ini niatmu, tetapi tidak perlu pergi ke hotel kelas atas, seperti Hotel Hyatt yang merawatku. Tempatnya terlalu mahal." Kemudian, Bibi Li berkata, "Dan kamu bisa makan kemanapun kamu pergi. Mengapa kamu tidak memasak makanan lezat untukmu sendiri? Ayo kita makan di panti asuhan. Ini juga akan menghemat uang untuk kalian, anak-anak. Ini kecil sejumlah uang. Apa yang dapat kamu lakukan dengan uang yang kamu simpan? Tidak ada gunanya menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk mendukungku." Dia rajin dan hemat sepanjang hidupnya dan belum pernah ke tempat semewah itu. Sulit baginya untuk beradaptasi makan di tempat di mana dia bisa dengan mudah menghabiskan puluhan ribu. Namun, Jiang Ming tersenyum tipis dan berkata, "Bibi Li, tolong jangan katakan itu. Kami semua dibesarkan olehmu saat itu, dan sekarang kami telah mencapai usia untuk melakukan sesuatu untukmu. Selain itu, seperti yang saya katakan tadi, ini bukan hanya aku yang membayar makanannya, aku akan membayar setengahnya, dan sisanya akan membayar setengahnya lagi." Saat dia mengatakan itu, dia melihat keraguan-raguan Bibi Li dan membujuk, "Bibi, jangan khawatir, biaya makan ini tidak akan terlalu mahal. Apalagi Hotel Hyatt memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan kami. Jika saya pergi ke sana, akan ada jadilah sejumlah uang tertentu. Diskonnya dibagikan kepada semua orang untuk 1 kali makan, dan jumlahnya hanya beberapa ratus dolar." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir menghela nafas lega. Jika konsumsi per kapita beberapa ratus, itu masih dalam jangkauan kebanyakan orang, dan setiap orang dengan sendirinya akan merasa jauh lebih santai. Dan mereka merasa dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk merasakan pengalaman kelas atas dan kemewahan hotel kelas 1 dengan biaya yang sangat rendah, namun tetap sangat hemat biaya. Saat ini, Bibi Li masih sedikit ragu-ragu. Jiang Ming melihat waktu dan berkata, "Bibi Li, ini sudah lewat jam 6. Jika kita tidak segera pergi, mungkin tidak ada ruang dimanapun." Bibi Li merasa jarang sekali anak-anak ini datang mengunjunginya bersama. Akan sangat mengecewakan jika pada akhirnya semua orang tidak sempat makan. Pada akhirnya, dia tidak bisa menolak keramah tamahan Jiang Ming, jadi dia mengangguk setuju dan berkata, "Oke, ayo pergi ke Hyatt untuk makan." Jiang Ming sangat gembira dan buru-buru berkata, "Bibi Li, ayo cepat pergi." Seseorang bertanya, "Bagaimana selusin dari kita bisa sampai ke sana?"
Jiang Ming tersenyum dan berkata, mobil saya dapat menampung 4 orang. Biarkan Bibi Li duduk di mobil saya. Xiao Fen juga akan naik mobil saya, dan saya dapat menampung 2 orang lagi. Saat dia mengatakan itu, dia dengan sengaja menatap Ye Chen, mengangkat alisnya dan tersenyum. Ye Chen, apakah kamu dan istrimu ingin mengambil mobilku? Aku akan mengantarmu ke sana. Istrimu sangat cantik, jadi dia harus mengambil BMW. Kamu tidak bisa membawanya naik bus. Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya juga mengemudi ke sini. Aduh, benarkah? Jiang Ming bertanya dengan berlebihan, kamu datang dengan mobil, bukankah kamu menantu? Bagaimana kamu bisa membeli mobil? Mobil jenis apa itu? Alto atau Xiali? Ye Chen mengeluarkan kunci BMW dengan wajah tanpa ekspresi dan menekan tombol buka. BMW 760 yang diparkir di pinggir jalan tak jauh dari situ memancarkan lampu kuning. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk oleh tombol remote control, dan ketika mereka melihat Ye Chen benar-benar mengulurkan tangan untuk membuka kunci BMW, mereka semua berseru. Teman-teman ini sebenarnya tidak memiliki banyak potensi. Mereka kaget saat melihat Mercedes-Benz Jiang Ming bernilai lebih dari 500.000 yuan. Mereka merasa inilah tujuan akhir hidup mereka, namun mereka tidak menyangka Ye Chen sebenarnya mengendarai BMW. Wajah Jiang Ming langsung menjadi sedikit tidak sedap dipandang, karena BMW dan Pingxi pada dasarnya adalah merek yang sama, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman ketika awalnya mengira dirinya menonjol dari keramaian. Saya harus menjadi satu-satunya di antara teman-teman di panti asuhan yang mampu membeli BMW Mercedes-Benz. Tanpa diduga, Ye Chen ternyata mampu mengendarai BMW. Merasa sangat tidak nyaman, dia melihat lebih dekat ke BMW Ye Chen dan menemukan 3 angka 520 tertulis di belakang pantatnya. Dia akhirnya merasa lebih baik. Faktanya, BMW seri 5 dan Ping E-Class adalah 2 level yang setara, dan keduanya hampir sama. Namun, Jiang Ming tahu betul bahwa BMW 520 milik Ye Chen adalah model paling inferior di BMW seri 5, dan Mercedes-Benz E300L miliknya mendekati puncak Mercedes-Benz E-Class, ada juga E260 dan E200 di bawahnya. Dengan kata lain, BMW 520 dan Mercedes-Benz E200 milik Ye Chen memiliki kualitas yang sama, jadi E300L miliknya berada tepat di depan Ye Chen. Jadi dia sengaja berkata, oh Ye Chen, aku tidak memberitahumu, kamu benar-benar ingin menyelamatkan muka dan menderita. Para ahli mengatakan bahwa ketika membeli mobil, kamu tidak boleh membeli versi yang paling buruk. Kamu bilang kamu punya uang ini, kenapa kamu tidak bisa membeli BMW seri 3 kelas menengah ke atas? Kenapa harus menjilat muka dan berpura-pura menjadi elang ekor besar untuk membeli BMW seri 5 yang paling murah? Apakah kamu terlalu sia-sia? Seseorang bertanya dengan heran, Jiang Ming, apa versi pengemis itu? Jiang Ming tersenyum dan berkata, versi pengemisnya adalah mobil ini. Ini adalah model paling sampah di antara seri ini dan model kelas bawah. Ini termasuk dalam kategori terakhir. Baru pada saat itulah semua orang tiba-tiba menyadarinya. Saat ini, Ye Chen tiba-tiba teringat saat hotel Wang Daokun dibuka, Wang Tenfei mengendarai BMW 540 dan berpura-pura keren dengannya. Mengingat Wang Tenfei sengaja memprovokasi dia dan ingin menggunakan 540 miliknya untuk menghancurkan 520 miliknya, Ye Chen tiba-tiba terinspirasi olehnya. Saat itu, Wang Tenfei sengaja memprovokasi dirinya sendiri untuk membandingkannya, namun sekarang dia mencoba mencari cara untuk memprovokasi Jiang Ming dan membiarkan Jiang Ming membandingkannya dengan dia. Jadi, dia dengan sengaja berkata kepada Jiang Ming, Jiang Ming, ada pepatah yang saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya, itu disebut tidak ada mobil daging, hanya orang daging. Artinya, selama saat keterampilan Anda dikuasai, tidak peduli jenis mobil apa yang Anda kendarai, semuanya lebih cepat daripada yang lain. Tetapi jika Anda tidak cukup terampil, meskipun Anda diberi F1, Anda tidak akan bisa mengendarainya. Petik 2. Saat dia berbicara, Ye Chen berkata dengan ekspresi jijik, Jiang Ming, saya tidak membual kepada Anda, keterampilan mengemudi saya sangat luar biasa sehingga orang-orang memberi saya julukan, Jinling Sumacher. Ketika Jiang Ming mendengar ini, dia langsung mengerutkan bibirnya dan berkata, aduh, apakah hanya kamu yang ingin mengembalikan Jinling Sumacher? Tahukah kamu seperti apa rupa Sumacher? Ye Chen mencibir dengan jijik, percaya atau tidak,
Jiang Ming mendengus dingin, mulut itu ada di wajahmu, ledakkan saja. Aku tidak percaya hanya kamu yang mengendarai BMW 520 dan berani memanggilku Jinling Sumacher. Aku akan menginjak pedal gas dan membuatmu makan knalpot. Setelah mengatakan itu, Jiang Ming mengangkat alisnya dengan arogan dan bertanya, apakah kamu ingin berkompetisi? Ah, ini lagi. Ye Chen tersenyum dan berkata, sejujurnya, saya baru saja merobohkan BMW 540 beberapa waktu lalu. Tenaga BMW 540 jauh lebih bertenaga daripada Mercedes-Benz E300L Anda. Jiang Ming meludah dan berkata dengan nada meremehkan, Ye Chen, kamu begitu menyombongkan diri sehingga kamu tidak membuat rancangan. Hanya mobil jelekmu, BMW 540. Sialan, jangan bicara tentang 540, kamu bisa berbuat lebih baik daripada saya hari ini. Anda memiliki Mercedes-Benz E300L, dan saya bahkan menggunakan nama belakang Anda. Marvin sengaja bertanya, berapa tenaga kuda yang dimiliki mobil Anda? Jiang Ming berkata dengan arogan, mobil saya memiliki 258 tenaga kuda. Ye Chen mengangguk, mengacungkan jempol, dan berkata, kalau begitu kamu luar biasa. Saya tidak pandai dalam hal ini. Saya hanya 184, yang jauh lebih buruk dari kamu. Kamu masih lebih baik. Jiang Ming mencibir dan berkata dengan sinis, apa? Apakah kamu takut? Apakah kamu tidak berani bersaing? Apa yang baru saja kamu katakan? 540 dengan 340 tenaga kuda dikalahkan olehmu, tetapi kamu takut dengan Mercedes-Benz E300L saya dengan 258 tenaga kuda. Sudah, atau bukan laki-laki lagi? Ye Chen sengaja menunjukkan rasa takut dan berkata, oh, aku bilang aku tidak bisa dibandingkan denganmu, jadi dengan apa lagi aku bisa membandingkannya? Jika kamu menang, kamu bisa menaklukkan orang lain tanpa berkelahi. Tidak apa-apa kan? Bersambung.